Bu Diana. Bu Irma, kegiatan pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi adalah rangkaian kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah pra-observasi, setelah itu observasi dan pasca observasi. Sebelum kita memasuki kegiatan observasi supervisi akademik nanti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Irma. Nanti tujuan dari kegiatan pra-observasi ini sebenarnya hanya untuk menanyakan ke Bu Irma bahwa nanti kegiatan apa saja yang akan Bu Irma lakukan dalam pembelajaran di kelas Bu Irma nanti. Nah, kegiatan ini bertujuan sebagai pengembangan diri dari seorang pendidik. Jadi nanti ada kekurangan, kelebihan akan kita benahi dan kita bicarakan pada pasca observasi. Bu Irma, nanti kita akan melakukan kegiatan observasi di tanggal berapa? Tanggal 7 Februari, harinya hari Rabu dan jam ke-5.06. Iya, nanti kita melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Bu Irma kelas 5. Iya, nanti kita atau Bu Irma nanti mempersiapkan pembelajarannya mata pelajaran apa Bu Irma ya? SBK nanti babnya itu mendaur ulang membuat kerajinan dari koran bekas. Jadi nanti dalam pembelajaran tersebut Bu Irma menerapkan bagaimana anak-anak bisa mendaur ulang barang-barang bekas untuk menjadikan barang itu bisa berguna yang lebih lagi. Iya. Nanti dalam kegiatan supervisi akademik nanti kira-kira bagian mana yang harus saya amati dari pembelajaran yang akan Bu Irma lakukan? Iya, yang harus dengan amati nanti bagian keaktifan siswa, kemudian bagaimana siswa mengeksplorasi materi yang saya berikan sehingga siswa bisa membuat kerajinan dari koran bekas daur ulang tadi. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Irma lakukan yaitu Bu Irma akan menerapkan bagaimana anak-anak mampu membuat atau mengeksplorasi kreativitas dari anak-anak untuk mendaur ulang barang-barang bekas sehingga barang tersebut bisa menjadi nilai jual yang tinggi ya. Ya, nanti kira-kira strategi apa yang akan Bu Irma terapkan pada pembelajaran yang akan Bu Irma lakukan? Saya menggunakan metode tutor sebaya. Biasanya karena anak-anak bisa lebih paham dengan tutor sebaya, tidak hanya dari materi dari saya saja. Jadi nanti pembelajarannya lebih luas. Yeah. Jadi anak-anak dengan mudahnya menanyakan, kalau biasanya anak-anak takut atau ragu menanyakan kepada gurunya, anak-anak bisa menanyakan kepada siswanya atau teman yang lainnya. Jadi nanti di sini adalah yang Ibu terapkan itu adalah pembelajaran dengan menggunakan tutor sebaya, sebagaimana nanti akan saya amati bagian dari keaktifan siswanya. Jadi nanti harapan setelah Ibu menerapkan strategi tersebut pada pembelajaran Ibu nanti, kira-kira Ibu menginginkan apa dari siswa-siswi Ibu? Saya mengharapkan dengan metode tutor sebaya anak-anak akan lebih mudah memahami materi yang saya berikan, lebih mudah mempelajari apa yang seharusnya mereka kerjakan dengan kelompok nanti, bagaimana menyusun rancangan itu tadi, hiasan dari koran itu dengan temannya, dia akan lebih paham. Jadi nanti harapan dari pembelajaran Ibu nanti menggunakan strategi tutor sebaya adalah anak-anak lebih leluasa, lebih luwes, lebih mudah dalam memahami apa yang Ibu maksudkan gitu. Ya, nanti selamat bertemu nanti kita pada saat observasi supervisi akademik Ibu nanti yang akan kita lakukan tanggal 7 Februari. Nanti setelah itu nanti kita bicarakan apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode yang akan Ibu laksanakan. Ya, terima kasih Bu. Ini adalah kegiatan pra-observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga nanti pada saat observasi dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Untuk pelajaran hari ini kita pelajarannya apa? Keterampilan membuat keterampilan dari koran. Apakah semuanya sudah membawa alat? Sudah. Silakan dikeluarkan. Lem. Berkelompok sudah membawa lem. Gunting lem. Terus kemudian sekarang silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ini tiga. Nggak apa-apa. Apa ini, Bu? Apa tempatnya? Ayo. Sudah. Kalau sudah, sekarang ketua kelompoknya mengambil kardus satu-satu dari kelompok satu dulu. Ambil kardusnya dibuat terus kelompok dua ambil kardusnya. Kelompok tiga terus kelompok empat ambil kardusnya. Udah dapat kardus semua. Sekarang langkah yang pertama, silakan kalian gunting kardusnya membentuk lingkaran. Gunting kardus membentuk lingkaran. Lingkarannya harus lebih besar dari lingkaran yang akan dibuat koran. Nanti lah buat yang koran kalau udah koran itu harus lebih besar untuk tempel ini. Berarti kalau ini berarti lingkaranmu Mak, ya lingkaranmu koran. Nah, ini berarti harus lebih besar dari ini. Lingkaranmu anu apa? Oh iya, berarti harus tak luwihi saiki dan putih. Kelebihannya saiki ojo kakek. Terus anggota yang lain menyiapkan untuk membuat lingkaran dari koran. Jadi ada yang mengerjakan kardus, ada yang koran. Yang korannya mana? Ya, ada yang mengerjakan kardus, lainnya mengerjakan koran. Buat lingkaran koran. Lingkaran dari korannya sebelum ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma, bagaimana kabarnya? Ya, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Saya sudah melihat Bu Irma melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Irma yang sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, nah hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dan sekaligus pasca observasi. Nanti akan kita bahas apa saja yang kemarin sudah panjenengan lakukan. Misalnya nanti ada sesuatu yang harus jenengan bicarakan dengan saya atau saya jenengan tanyakan, bisa kita bahas. Nah, kemarin dari hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, refleksi pembelajarannya bagaimana Ibu dengan menggunakan metode yang Ibu pilih untuk kelas Bu Irma, dan bagaimana reaksi dari pembelajaran dan anak-anak belajarnya. Ibu Diana, kemarin saya menggunakan tutor sebaya. Dari penggunaan tutor sebaya itu anak-anak bisa lebih leluasa bertanya tentang materi yang saya berikan. Iya. Kemudian lebih mampu memahami dengan mudah materi pembelajaran kemarin. SPK kemarin mendaur ulang barang bekas menjadi biasa. Kemudian ada kelemahannya sebenarnya. Iya. Kelemahannya itu kan belum tentu anak atau siswa yang kita tunjuk itu mampu untuk memberikan materi ke teman-temannya. Tapi kelebihannya juga ada, yaitu mampu melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap teman-temannya, kan memberikan materi kepada temannya, bisa menjawab apa temannya yang tidak tahu menjadi tahu, lebih leluasa untuk ngobrol sama temannya. Biasanya kalau duduk sama gurunya kan malu, takut, teman-temannya lebih leluasa. Jadi dari hasil pembelajaran yang Bu Irma lakukan kemarin menggunakan metode tutor sebaya dengan pengelompokan pembelajaran di kelas, jadi Bu Irma melihat anak-anak lebih cenderung mudah, leluasa dan lulus dalam pembelajarannya karena mereka tidak ada rasa takut, canggung jika bertanya dengan temannya, dan mungkin temannya menggunakan bahasa-bahasa yang setiap hari mereka gunakan. Jadi kemarin dari pembelajarannya saya memberikan sedikit catatan. Melihat dari jumlah siswa Bu Irma ada 22 siswa, saya melihat hampir 15 anak ikut interaktif dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi setiap kelompok itu sudah menempatkan anak-anak yang kira mampu, itu sudah bagus. Jadi keaktifan siswa sudah terlihat dari situ. Nah, jadi setelah Bu Irma melakukan pembelajaran tersebut di mata pelajaran SPDB, mungkin ada rencana ke depannya apa yang akan Bu Irma lakukan pada kelas Bu Irma? Mungkin saya akan melakukan di mata pelajaran lain, kayak matematika itu kan anak-anak biasanya sulit untuk menerima materi. Nah, mungkin dengan tutor sebaya itu nanti akan lebih mudah untuk mempelajari materi yang saya. Berarti menurut Bu Irma nanti metode tersebut bisa Bu Irma praktekkan di mata pelajaran yang lain agar lebih mudah anak-anak dalam menerima atau memahami materi yang Ibu sampaikan. Sekarang dari kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ini, kira-kira manfaat apa yang Bu Irma rasakan dari kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini? Kalau pagi hari ini kita bisa sharing seperti ini, saya menambah pengetahuan, kemudian metode belajar yang saya gunakan ini juga lebih banyak, lebih bervariasi untuk kelas ini. Jadi menurut Bu Irma manfaat dari kegiatan supervisi pasca observasi ini bisa menambah metode-metode yang bisa Bu Irma gunakan di kelas dan kekurangan apa yang harus Bu Irma benahi. Jadi sebenarnya manfaat dari supervisi akademik yang dilakukan oleh guru itu bukan nanti siapa menilai siapa, bukan Bu, tapi nanti lebih ke bagaimana kita mencari metode yang sesuai dengan peserta didik yang kita hadapi. Nanti bukan saya menilai panjenengan yang bagaimana, tidak, kita hanya sharing. Jika ada kekurangan dari Bu Irma, berarti nanti bagaimana kita membenahi agar lebih baik.
baik. Nah, begitu saja kegiatan pasca observasi ini. Nanti semoga bisa kita terapkan di pembelajaran yang lainnya. Pasca observasi setelah supervisi akademik ini bisa memberikan manfaat bagi Bu Ilma, terlebih juga saya. Jadi kita saling berbagi sharing, berbagi pendapat. Jika ada kekurangan bisa saling melengkapi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai coach belajar juga sangat bagus, menginspirasi, yaitu bisa merasa benda Ilma untuk mencari dan menemukan solusi permasalahan media. Itu yang penting di proses coaching, bahwa coach itu adalah orang sangat mendampingi untuk coaching menemukan sendiri solusi medianya. Karena apa? Seorang coach dan seorang guru kita itu sebenarnya semuanya bisa menyelesaikan permasalahan itu, kita punya potensi, dan itu sudah sangat bagus oleh Bu Diana. Sebagai coach sudah bisa untuk menggali potensi ini. Cuma sedikit aja, nanti kalau kemudian mendampingi lagi teman-teman lain dalam lagi masalah, kesannya masih seperti seorang atasan sangat resmi gitu. Jadi nanti atasannya jangan terlalu resmi, agak-agak santai sedikit. Jadi seorang coach nanti merasa santai untuk menyampaikan permasalahan. Kadang-kadang coach itu tidak semuanya berani mengungkapkan, ada yang pemalu dan sebagainya. Agak lebih ada anggaran gitu ya. Selebihnya bagus sekali dan